Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia. Dimanapun Anda berada, Dialog Bandung pagi ini kita akan mengangkat tema Hari Agraria Nasional, mengenal hukum agraria dan persoalannya dalam masyarakat, bersama narasumber dosen hukum agraria pasca sarjana STHB dan Unpar sekaligus ketua tim pakar pengurus pusat pejabat pembuat akta tanah, Dr. Darwin Ginting SHMH SPN, dan juga ada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Rudi Rubijaya SPMSC. Nah, pendengar, seperti kita tahu bahwa 24 September diperingati sebagai Hari Agraria sekaligus juga tata ruang atau Hantaru, bertepatan dengan hari lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 pada tanggal 24 September 1960 silam. Dan undang-undang tersebut sebagai titik awal kelahiran hukum pertanahan yang baru mengganti produk agraria kolonial. Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, permasalahan mengenai pertanahan ini menjadi salah satu perhatian yang penting dengan dikeluarkannya dua peraturan presiden. Yang pertama adalah Perpres nomor 88 tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah di kawasan hutan, dan kedua Perpres nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan juga pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan untuk kemakmuran rakyat Indonesia dengan adanya aturan tentang reforma agraria ini sekaligus juga melengkapi Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini. Dan acara Dialog Bandung pagi ini juga bisa Anda simak di YouTube RRI Bandung Live. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, silakan di 0811220970. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini sudah ada Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat yang sudah menyempatkan waktunya datang ke studio Pro 1 RRI Bandung, Pak Rudi Rubijaya. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Rubi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Bandung semuanya. Ya, sehat Bapak. Serampes ya. Baik. Dan sudah ada juga di ujung telepon ada dosen hukum agraria pasca sarjana STHB dan Unpar, juga ketua tim pakar pengurus pusat pejabat pembuat akta tanah, Dr. Darwin Ginting SHMH SPN. Selamat pagi Pak Darwin. Selamat pagi Bu Telia dan selamat pagi buat yang terhormat Bapak Rudi Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat. Nah, terima kasih dan selamat pagi warga Jawa Barat dan Bandung sekitarnya. Terima kasih Mbak. Iya, kumaha damang Pak Darwin? Waduh, sangat baik Bu, pangestu. Kirain mau jawabnya pakai Sunda ya. Enggak ya. Baik. Rampes Bu. Rampes, baik. Iya. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang agraria ini memang perlu pencerahan ya, karena banyak sekali persoalan dalam masyarakat, bukan karena masyarakat tidak mau merasa aman dan juga nyaman, tapi ada beberapa hal yang memang mereka tidak ketahui, karena memang hukum ini sangat sulit untuk disosialisasi ya, harus khusus gitu ya tentang kepemilikan tanah, tentang juga status tanah dan persoalan-persoalannya dalam masyarakat. Nah, tanggal 24 September lalu kita tahu bahwa diperingati sebagai Hari Agraria Nasional. Berbicara tentang masalah agraria bagi sebagian orang berkenaan dengan pertanahan, sebetulnya apa saja sih Pak Rubi yang mencakup agraria atau pertanahan ini? Baik, terima kasih. Izin saya menyapa
Pak Darwin dulu. Selamat pagi Pak Darwin, apa Selamat kabar? pagi Pak Kanwil, salam hormat. Siap, sama-sama Bapak. Salam Nah. sehat. Selamat ini juga ya, selamat ulang tahun IPAT juga ya, sama-sama dengan kita. Iya, 24 sama-sama September, Pak. Kita sama-sama merayakan nanti hari Sabtu di Kota Baru, Pak. Oh siap. Jadi Iya. 24 September ini Bu, bukan hanya ulang tahun UPA, Ya. tapi juga Hari Tani Nasional. Mm-mm. Dan Betul. kita di BPN kita punya sebagai Hari Agraria Tata Ruang Nasional, Mm-mm. dan juga hari lahirnya Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Wow, hari Dimana lahirnya ya pembuat Pak pejabat Darwin ini akta memang tanah. di Iya. Dewan Pakarnya Pak ya. Mm-mm. Jadi terima kasih Bu, memang agraria ini cakupannya luas gitu ya. Dulu orang mungkin kalau kenalnya BPN ini Badan Pertanahan Nasional, urusannya cuma sertifikat. Ya. Tapi sekarang kita kembali pada hitahnya, melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 Ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya diklasifikasikan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah ini yang menjadi dasar terbitnya UPA. Jadi kita juga sekarang sudah bertransformasi sejak 2015 ya, menjadi 2014 menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Jadi tidak hanya bagaimana supaya kita bicara tanah saja gitu ya, kalau kita bicara dimensi, 2 dimensi, tapi kalau ruang ini kan 3 dimensi deh. Nah kita berharap bagaimana supaya setiap jengkal tanah di Republik ini dan juga di UPA juga dijelaskan ke dalam dan ke atas sepanjang berkaitan dengan tanah. Jadi ruang ini memang juga bagian dari upaya bagaimana kita menciptakan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan untuk seluruh lapisan masyarakat. Intinya seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar sertifikasi dengan kepastian hukum, tapi bagaimana kita mendorong supaya tiap jengkal tanah dimanfaatkan sebaik-baiknya. Makanya tadi sempat di pembukaan disampaikan bahwa kita sudah menerbitkan Perpres 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Iya. Dan sekarang Mas sedang kita revisi Perpresnya menjadi percepatan reforma agraria. Inti utama dari reforma agraria itu kita tidak hanya memberikan penataan aset, jadi tanah itu disertifikatkan atau kita menyediakan tanah bagi masyarakat yang membutuhkan, tapi juga kita memberikan pemberdayaan atau akses reform, bagaimana tanah ini bisa bermanfaat. Jadi pasca sertifikasi kita lakukan langkah-langkah pemberdayaan. Dan untuk itu kita juga melakukan berbagai kerjasama dengan berbagai pihak dan dengan akademisi, perguruan tinggi, dengan seperti Unpad, dengan ITB juga ya Pak ya, ITNAS kita banyak kerjasama, kemudian juga dengan kementerian atau lembaga atau dinas terkait dalam gugus tugas reforma agraria. Kita juga melakukan langkah-langkah pemberdayaan dengan berbagai organisasi massa juga seperti organisasi keagamaan, NU, Muhammadiyah, bagaimana kita melaksanakan seperti, sehingga harapan kita kalau semua bidang tanah dijaga dengan baik pasti bermanfaat, mencegah juga sengketa. Ini yang menarik tadi terkait dengan tanah, yaitu memang tanah ini jumlahnya nggak bertambah, relatif tetap, malah hilang karena abrasi. Memang bisa juga kita menambah dalam artian reklamasi misalnya, tapi itu juga kan tidak mudah ya, banyak aspek yang bisa diperhatikan. Atau kita menambah ruang ke atas, ruang ke bawah, seperti misalnya sekarang apartemen, kemudian juga ke bawah. Kalau kita ada di Jepang sampai lantai ke bawah itu banyak dimanfaatkan untuk menambah ruang. Dan memang ini juga masih dalam proses internalisasi di masyarakat ya, belum semua orang juga senang tinggal di apartemen. Sekarang udah banyak di Bandung apartemen. Namun demikian mungkin memang ya tadi karena jumlahnya terbatas, sementara kebutuhan akan tanah yang terus meningkat, jumlah penduduk, kebutuhan kehidupannya. Nah, inilah memicu persaingan sehingga mulai ada sengketa dan sebagainya. Nah, ini coba kita hindari melalui memberikan kepastian hukum ini. Kalau sudah ada kepastian hukum, sudah sertifikat, harapan kita potensi sengketanya juga jadi berkurang gitu ya. Itu kita dorong bagaimana supaya semua bidang tanah di Jawa Barat ini kita lakukan gerakan namanya sejak 2017 Pak Jokowi merintahkan kegiatan penataan tanah sistematis lengkap. Kerjasama dengan berbagai stakeholder kita juga dorong. Alhamdulillah dengan dukungan juga teman-teman IPAT, bagaimana kita dorong supaya semua bidang tanah di Indonesia khususnya Jawa Barat itu bisa bersertifikat sehingga memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa gitu. Barangkali kasih seperti itu, mohon maaf kalau agak terlalu panjang.
Iya, apa namanya, memang sangat memprihatinkan ya ketika orang-orang yang kebanyakan di daerah itu tidak mengerti ya, ketika membeli tanah itu hanya girik saja atau hanya berupa kwitansi saja seperti itu. Memang harus dibimbing supaya mereka mempunyai surat yang betul-betul sah ya, sehingga orang lain tidak memperdayakan mereka dan malah mencoba memilikinya secara cuma-cuma atau bahkan dengan harga di bawah pasaran begitu ya. Hanya segitu-gitunya yang mereka punya, dan karena kurangnya sosialisasi atau juga mungkin juga biaya begitu, Pak Rudi, untuk mengurusnya, sehingga akhirnya mereka harus kehilangan tanah dengan harga yang murah. Tapi kemarin-kemarin ini juga saya dengar di daerah-daerah Pak Jokowi juga ada memberikan sertifikat gratis ya kalau nggak salah ya, tapi hanya di daerah tertentu. Gimana nih Pak Rudi? Jadi gini Bu, memang saya sampaikan kita dorong pelatihan sistematis lengkap ini ya. Memang sama keprihatinannya kita semua. Jadi dari tahun 60 sampai 2016 kita baru bisa mensertifikatkan kurang dari setengahnya seluruh bidang tanah Indonesia. Jadi sebagai gambaran umum saja, seluruh bidang tanah Indonesia ini berdasarkan data bidang tanah dari PBB, pajak bidang bangunan, itu ada 126 juta kurang lebih ya. Sampai 2016 kita baru bisa sertifikatkan hampir 50 juta. Dari 2017 sampai sekarang sudah 106 juta. Jadi akselerasi kita selama 6 tahun dari 2017 sampai 2023 secara nasional itu melebihi kinerja pensertifikatan tanah kita dari tahun 60 sampai 2016. Alhamdulillah kita kerja keras untuk bisa mensertifikatkan sebuah tanah itu, dan pendekatannya memang tadi sudah disampaikan kok nggak bisa semua ini. Memang pendekatannya kita sekarang sistematis lengkap. Apa itu sistematis lengkap? Jadi kita lakukan pendekatannya, pemetaannya desa per desa. Kenapa? Kalau dulu kan mungkin sporadis 2 bidang desa ini, 3 bidang desa itu, sehingga tidak sistematis, dan begitu kita plottingkan mungkin masih ada yang overlap, meskipun di lapangan mungkin nggak overlap ya. Nah, sekarang kita perbaikan data pertanahan juga, sehingga kita lakukan pendekatannya secara sistematis desa per desa secara lengkap. Dan pendekatannya adalah mendekat, merapat, menyeluruh. Satu desa per desa, satu kecamatan lengkap, kemudian bergeser lagi sehingga nanti tercapai kabupaten kota lengkap gitu ya, provinsi lengkap, sampai Indonesia lengkap. Nah, untuk itu memang perlu kerja keras, bersosialisasi. Memang untuk biaya-biaya pensertifikatannya sudah ditanggung oleh negara. Nah, tapi kadang-kadang ya mohon maaf seperti tadi disampaikan, mungkin masyarakat yang tidak tahuan ya, sudah berapa kali beralih. Kemudian juga pajaknya mungkin juga ini berkaitan dengan Pemda gitu ya, karena BPHTB itu yang seringkali menjadi komponen terbesar biaya itu adalah kewenangan pemerintah daerah dan menjadi penghasilan asli daerah, sehingga ini yang perlu kita jelaskan juga ke masyarakat. Dan kita mengapresiasi beberapa bupati wali kota yang sudah membebaskan biaya pemberian hak atas tanah dan bangunan ini untuk masyarakat yang pemberian hak pertama kali. Nah, ini memang kita sedang dorong supaya semua bidang tanah bersertifikat, dan untuk subjek yang memenuhi syarat ya Mbak ya, jadi bukan badan hukum, tapi perorangan ya, itu biaya sertifikatnya kita gratiskan. Nah, cuma memang kadang ada tadi sudah saya sampaikan prasertifikasi, misalnya kalau beli tanahnya waris, belum balik tanah waris, nah itu mesti dibuat dulu keterangan tanah sebagai itu, memang tidak bisa kita cover karena itu tidak bisa kita prediksi jumlahnya. Tapi yang sudah bisa kita prediksi, kita dorong misalnya untuk biaya pengukuran sampai sertifikat itu ditanggung oleh negara melalui program PTSL. Nah, masyarakat juga kalaupun misalnya mau nunggu PTSL ingin segera bisa melalui pelayanan rutin, kita juga berikan kemudahan-kemudahan. Banyak layanan elektronik kita dorong, kemudian juga pelayanan kita juga sekarang sudah elektronik, sudah sistematis semua Mbak. Jadi sekarang pelayanan itu kalau dulu kan lokal ya, kalau sekarang semua terentry online ya. Jadi kita juga menghindari
masalah IPA ini. Nah ini memang perlu segala sosialisasi, dan terima kasih sekali RRI mengundang kami untuk bisa mendorong, wahai warga Jawa Barat yang masih belum bersertifikat, silakan datang ke tempat setempat, kita dorong untuk bisa disertifikatkan. Atau pada saat kita melakukan sosialisasi PTSL, itu kan kami harapkan juga partisipasi masyarakat melalui juga kepala desa, ya kita dorong, kemudian juga seluruh komponen masyarakat kami harapkan yang tadinya belum sertifikat, atau mungkin juga ada sudah sertifikat tapi sertifikat lama. Nah juga tugas kami untuk bisa memplottingkan, mendudukan kembali. Itu juga harus diganti ya? Sebaiknya diganti. Itu berapa tahun sekali sih Pak? Buat ngecek sertifikat atau? Harus berapa tahun sekali, tapi kalau ada sertifikat lama yang dulu tuh memang karena kebijakan kita ya dulu untuk percepatan, ada beberapa sertifikat sementara. Keluar sertifikat tapi belum diukur, jadi belum ada gambar situasi atau suatu ukurnya. Nanti kita dorong untuk segera sertifikat diukur ulang dan sertifikatkan. Ada yang belangkonya belangko lama. Nah kita sekarang nggak ganti belangko, kita belangkonya sudah menggunakan security printing dari Peruri, ada nomor serinya juga, jadi lebih aman. Malah mungkin ke depan kita akan dorong sertifikat elektronik. Jadi elektronik lebih mudah, lebih tidak sulit untuk disimpan gitu ya. Nah ini masih dalam proses untuk persiapan. Kita sudah lakukan sertifikat elektronik ini untuk tanah-tanah pemerintah daerah, pemerintah pusat atau BUMN, BUMD yang memang sudah dapat tidak masalah untuk uji coba untuk sertifikasi elektronik. Jadi kalau sertifikat elektronik kita lebih mudah nyimpannya Mbak. Kalau dulu sertifikat kita simpan, tahu-tahu kejadian bencana alam, rusak, hilang, banjir dan sebagainya, itu proses penggantiannya cukup rumit karena kita harus juga ke kepolisian, disumpah, diumumkan 30 hari, karena kita juga harus hati-hati sekali menjaga jangan sampai ada penyalahgunaan atau ada permasalahan di balik penerbitan sertifikat pengganti ini. Nah kalau sudah sertifikat elektronik, yang kita simpan kan hanya file elektroniknya saja. Kalau mau cetak silahkan, jadi nggak lagi repot. Pernah waktu kejadian bencana alam misalnya, waktu sebelum saya di Jawa Barat, saya di Banten, waktu ada kejadian Serang banjir waktu itu, luar biasa juga, kita nggak pernah mengalami hal itu ya. Tapi akhirnya kita buka layanan darurat untuk penggantian sertifikat masyarakat yang terkena banjir. Atau misal bencana alam lainnya, kalau Jakarta kan sering gitu ya Mbak ya, banjir gitu kan, sertifikat hilang. Atau malah kadang karena ketakutan, pernah juga suatu kota Bandung itu ada warga yang saking takutnya sertifikatnya hilang, dia simpan di plafon. Ternyata plafonnya dimakan rayap termasuk sertifikatnya. Harusnya dilaminating ya. Bisa nggak sertifikat dilaminating? Enggak lah, kalau nanti juga repot. Yang penting gini aja, kalau Anda punya sertifikat, simpan kopinya, infokan kepada keluarga, anak, istri, suami, bahwa surat berharga ada di sini, sertifikat ada di sini, tapi tetap kita kunci, kita amankan, sehingga jangan sampai juga terjadi orang tuanya meninggal, anaknya nggak tahu tanah orang tuanya di mana. Ini kan repot juga kita nanti ke depannya. Betul, juga, itu juga banyak sekali pemanfaatan yang seperti itu ya. Bahkan artis pun ya bisa kena seperti itu ya. Nanti deh pasti banyak yang nanya nih soal yang seperti itu, bagaimana cara pemecahannya. Nah sekarang kita ke Pak Darwin dulu nih. Pak Darwin, sejak pandemi itu kan pastinya sebagai pelaksana hukum ya, ada beberapa masalah yang harus dihadapi ya, pajak naik ya, lalu juga orang ketika pandemi tidak pegang uang cash, dan bahkan kadang-kadang suka ketakutan gitu untuk membeli invest atau sesuatu karena pandemi ini sampai berakhir sampai kapan ya, kita bisa menggolangkan tanah atau sebagainya lah ya, pemanfaatan seperti itu. Dan juga banyak juga orang yang menyalahgunakan misalkan properti orang lain diakui menjadi properti dia dan sebagainya karena keadaan yang terdesak ya. Nah, bagaimana caranya Pak Darwin mengantisipasi hal seperti ini? Pandemi kan tahun 2019 ya, Pak Darwin ya? 2020 mulai Bu. 2020. Nah, pas pandemi memasuki pandemi dan sekarang ini, apakah sudah ada
sesuatu yang lebih baik lagi langkahnya di pertanahan atau di agraria ini? Permasalahan-permasalahannya sudah mulai berkurang. Pak Darwin, mangga silakan. Ya, terima kasih Bu. Yang terhormat Bapak Kanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat. Sampurasun warga Jawa Barat. Rampes. Ya, saya maaf Pak Kanwil tidak bisa hadir di tempat karena lagi menguji S2 dan S3 pagi ini di kampus. Jadi maaf sekali. Ya, saudara-saudara warga Jawa Barat, perlu saya tekankan sedikit. Ada suatu hal yang bersifat general di seluruh dunia, termasuk negara-negara, tapi yang paling mengalami adalah negara-negara berkembang. Apa itu? Ketersediaan tanah tiap negara tidak pernah mampu disiapkan dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan yang masyarakat begitu cepat. Itu hampir di semua negara, Bu, terutama negara-negara berkembang. Nah, termasuk Indonesia dengan negara yang luas, tapi penduduknya juga begitu banyak. Nah, tadi Pak Kandung sudah menjelaskan salah satu problemnya itu. Oleh karena itu saya juga ingin menyampaikan kepada Ibu, Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional di era Kabinet Pak Jokowi, saya kira salah satu yang sangat spektakuler di dalam menjalankan program-programnya untuk kesejahteraan tanah, kesejahteraan rakyat di bidang pertanahan. Jadi apa yang Ibu ragukan tadi sebenarnya sudah banyak yang diselesaikan oleh Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN di Indonesia. Tadi Pak Kanwil mengatakan sudah selesai sertifikat 106 juta per seluruh Indonesia dari target 126 juta. Ini saya kira satu yang sangat spektakuler. Belum pernah ada presiden yang mengatakan tahun 2024-2025 semua tanah di Indonesia harus tersertifikat. Ini satu yang spektakuler, Bu. Ya, dan ini sudah menjadi kenyataan. Yang kedua, masih satu tindakan spektakuler dari Presiden Jokowi di bidang pertanahan. Dia menyatakan dalam tahun-tahun 2 tahun terakhir ini, mafia tanah tidak bisa kalah dengan negara. Negara harus melawan. Dan hari ini sudah diselesaikan oleh kementerian sebagian besar mafia tanah itu. Dan yang kita syukuri, saya kira ini sangat kita syukuri, baru kali ini ada Menteri Agraria di zaman Pak Sofian Djamil, dia menyatakan bahwa sekian oknum BPN terlibat di dalam mafia tanah. Saya kira ini sangat suatu hal yang sangat membuat hati dan rakyat bergembira karena hari ini kementerian mengakui itu. Oleh karenanya saya lihat kementerian langsung bertindak, Bu. Bagaimana memberantas mafia tanah. Dan saya kira sekarang sudah kita rasakan. BPN di seluruh Indonesia sudah masuk ke era digital dari yang disampaikan oleh Pak Kanwil. Ini suatu hal yang percepatan di dalam pelayanan di lingkungan kantor Badan Pertanahan Nasional di seluruh Indonesia. Oleh karenanya kalau tadi Ibu mengatakan di era COVID kemarin banyak ekonomi rakyat yang mandek, kita sadari semua. Tetapi salah satu dengan program pendaftaran tanah sistematik lengkap yang telah disampaikan Pak Kanwil tadi, membuat banyak rakyat kita di Indonesia hari ini, Bu, bisa mendapatkan dana dari bisa dijaminkan sertifikat itu. Itu sangat dirasakan, Bu, melalui kredit-kredit usaha rakyat di seluruh Indonesia, di setiap bank. Kebetulan saya juga notaris yang menangani beberapa kur di Kota Bandung, di Kabupaten Bandung Barat, saya kira sudah banyak sekali. Ini satu upaya yang sangat menolong rakyat, menolong rakyat. Jadi saya pikir ini satu hal yang telah sebelumnya tidak terpikirkan, tetapi kabinet ini memberikan satu tindakan yang sangat tidak terpikirkan. Sekarang banyak sekali orang-orang kampung, Bu, punya sertifikat, dia bisa jaminkan. Dia bisa dapat dana sampai kredit usaha rakyat itu sampai 500 juta, Bu. Bayangkan kalau dia ada usaha. Ini sesuatu hal yang luar saya biasa, kira yang baru di Republik ini.
dengan bunga hanya 6%, Bu. Kalau dulu belum pernah ada bunga bank itu di bawah 1 digit di Indonesia. Tapi sekarang sudah ada 6%. 6%, malah ke depan mungkin 3% menurut perbankan kita. Jadi saya pikir sertifikat yang sudah diprogram menjadi selesai di tahun 2024, 2025 seluruh Indonesia, ini sangat membantu juga menurunkan potensi sengketa tanah. Itu yang pertama. Yang kedua, juga menutup ruang munculnya mafia tanah. Nanti saya kira Pak Kanu bisa jelaskan buat kita semua. Itulah dampak positif sertifikasi massal yang segera diselesaikan. Nah, jadi saya pikir kalau ada masalah masih ada. Tapi saya katakan, saya sudah terbiasa saksi ahli sengketa tanah di pengadilan di seluruh Indonesia, Bu. Jadi kita rasakan sebagai pengurus PPAT di Indonesia, kami ini adalah bagaimana membantu Kementerian Agraria dan Pak Kanwil dan BPN seluruh Indonesia menjalankan tugas untuk membuat akta-akta di hulunya. Hulunya adalah akta PPAT, hilirnya itu adalah pekerjaan Kantor Pertanahan Nasional untuk menerbitkan sertifikat dari akta-akta yang benar itu. Jadi itu saya kira ini kami sangat bersinergi apa yang telah disampaikan, kewenangan dipercayakan dari Kementerian Agraria kepada BPN kepada PPAT Indonesia. Itu saya kira sementara, tapi kalau kita lihat hari ini Kementerian ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, sudah melangkah jauh untuk memberikan pelayanan masyarakat. Hampir seluruh hari ini digital, pendaftaran pun digital, sekalipun sementara pendaftaran tanah itu baru yang digital itu contohnya adalah percontohannya Jakarta dan Surabaya. Dan sekarang kita akan sedang siapkan akta PPAT elektronik, ini sedang disiapkan. Jadi nanti ini membuat kita menjadi mudah semua. Tentu ada risiko ini yang harus kita lindungi dan kita perhatikan bagaimana perlindungan masyarakat. Tadi Pak Kamlu sudah menyatakan program pemerintah bagaimana mensejahterakan rakyat dari sektor pertanahan. Karena bagi negara-negara kita hari ini atau Indonesia, tanah itu punya nilai yang sangat seksi, menarik. Nah, oleh karena itu selalu menjadi ulah mafia tanah. Nah, itu saya kira maka perlu kita siapkan regulasi yang telah disampaikan tadi, baik reforma agraria dengan Perpres 68 2018 ini. Barangkali tadi Pak Kanu sudah katakan, ini dilakukan dengan percepatan untuk kepentingan rakyat. Banyak hal yang masih mungkin kita perbaiki, tapi saya yakin ini sudah jalannya sangat on the track. Belum pernah ada Kementerian Agraria seperti ini cepatnya pelayanan mulai dari pusat sampai daerah. Saya kira itu dulu sementara, Bu. Mungkin nanti bisa berkembang selanjutnya. Terima kasih, Bu. Iya, baik. Jadi sekarang ini justru dipermudah ya dengan keadaan yang seperti ini, karena memang banyak kesulitan dari masyarakat untuk mengurus tanah, baik dari biaya atau juga ketidaktahuan atau kena mafia tanah. Tapi sekarang insya Allah sudah berkurang karena memang sosialisasinya sudah banyak sampai ke daerah-daerah. Bahkan tadi dari 126 orang yang tidak punya sertifikat, saat ini sudah ada 106 orang yang sudah mempunyai sertifikat ya, Pak Rudi juta, Bu. Ya, 106 juta ya. Baik. Dan untuk Anda yang ingin bergabung dan bertanya silakan di 0811-220-9760 atau juga di 022-727-5551 dan juga di 022-7200-996. Tapi sebelumnya Pak Rudi dan juga Pak Darwin, kita rehat sejenak untuk menyimak pesan-pesan berikut ini. Ya, Bu. Dan perkembangan. Tema Hari Agraria Nasional mengenal hukum agraria dan persoalannya dalam masyarakat ya. Untuk menjadi seseorang yang tahu pengetahuan apapun ya, itu akan lebih baik ketika kita menjalani kehidupan itu akan lebih sederhana. Dan kalaupun ada yang tidak kita ketahui, jangan ragu untuk bertanya. Apalagi tadi saya ngobrol-ngobrol sama Pak Rudi bahwa
di akhir pekan Sabtu Minggu ada yang piket ya Pak ya di PPN? Ada Bu. Piket. Istilahnya pelataran. Singkatan dari ya? pelayanan pertanahan akhir pekan. Jadi memang izin tadi sempat ngobrol juga ya Bu, ya. BPN ini kalau saya ibaratkan seperti KUA. KUA mengawinkan pengantin laki dengan perempuan. Yang memenuhi syarat silakan. BPN juga sama, mengawinkan orang dengan tanahnya. Jadi sepanjang fisiknya dikuasai, yuridisnya memang nyambung, memenuhi syarat, administrasi diselesaikan, insya Allah sertifikat bisa keluar. Nah ini yang mungkin perlu informasi yang lebih jelas juga, karena kadang-kadang kita menghadapi masalah misalnya tanahnya dalam kawasan hutan. Alhamdulillah di Bandung sih relatif sedikit ya, tapi daerah-daerah seperti di Kerawang nih kemana sampai ada ya dia mau apa karena kita nggak bisa melayani. Untuk informasi aja, BPN ini sebetulnya wilayah kerjanya hanya sepertiga wilayah Indonesia yang di luar kawasan hutan. Yang kawasan hutan kewenangannya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ada juga yang tadi kita diskusi terkait dengan misalnya tanah-tanah aset Pemkot ya Bu ya. Aset Pemkot ini kan sebenarnya kewenangannya masih ada di Pemkot dengan warga. Kalau sudah dapat pelepasan dari pemerintah dari Pemkot silakan datang. Atau misalnya tanah-tanah yang aset kementerian atau aset KHI misalnya gitu ya, yang dihuni oleh mungkin pegawainya atau turunan, itu mesti diselesaikan dulu aspek legalnya, baru nanti datang ke BPN. Nah untuk itu para warga sekalian, apabila Anda ingin informasi yang lebih jelas tentang persyaratan, biaya dan sebagainya, kalau misalnya hari Senin sampai Jumat karena kesibukan pekerjaan tidak bisa ke kantor, persilakan di Sabtu Minggu. Kita buka dari jam 9 sampai jam 12 di kantor-kantor pertanahan. Hampir semua kantor pertanahan se-Jawa Barat Sabtu Minggu ini buka. Untuk tadi informasi langsung kepada warga. Dan untuk pelayanan-pelayanan yang simpel dan ringkas, misalnya peningkatan dari HGB ke hak milik gitu ya, di bawah 100 meter, ada IMB, kemudian juga perorangan pemohon langsung kita persilakan, kita layani. Kita percepat, itu bisa 1 hari atau mungkin kalau Sabtu masuk Senin selesai gitu ya. Biayanya juga sangat-sangat murah, 50.000 saja. Itu bisa kita tingkatkan dari HGB menjadi hak milik untuk perumahan. Baik, sudah ada penelpon, ini ada Pak Kamaludin. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Pak Kamal di mana Pak? Abdi di Bojong Soang, Bu. Di Bojong Soang. Mangga. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya ada 2 mungkin ya. Dulu ya pemerintah ini sering istilahnya ada sertifikat gratis. Nah ini. Nah apakah dalam tahun-tahun yang akan datang juga ada program seperti itu untuk sertifikat gratis ini? Bagaimanapun ya, yang dirasakan oleh masyarakat ini mungkin ya mengurus daripada hak milik ini, mungkin ada yang memang kesulitan dalam masalah biaya. Nah, program-program yang berhubungan dengan sertifikat gratis ini apakah ada batasan hanya 100 meter, 200 meter atau luas mungkin atau hektaran, bisa enggak begitu kan ya? Nah ini saya kira. Yang kedua yang menyangkut masalah HGB begitu kan ya. Mengapa sekarang semua kompleks perumahan itu kebanyakan itu HGB, tidak ada hak milik. Jadi ini bagaimana caranya menguruskan HGB ini, kira-kira dari HGB kepada hak milik ini bisa berapa minggu begitu kan ya, atau berapa hari begitulah. Ini saya kira yang penting bagi kita ini, sehingga dalam rangka pengurusan HGB menjadi hak milik ini jangan berlarut-larut begitu kan. Apakah ada batasan waktu ini, batasan waktu yang ditentukan oleh agraria. Jadi ada standar operasional prosedur begitu yang memang menjadi pegangan. Jadi kalau mengurus HGB kepada hak milik tidak usah lama-lama. Itu saja saya kira Bu, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepertinya ini pertanyaan akan dijawab sama Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Bapak Insinyur Rohmat Darmawan, yang memang sudah hatam banget ya dalam pengukuran pemetaan ya. Gimana nih kalau daerah Bojong Soang dari HGB ke SHM seperti apa nih Pak? Mungkin nanti ya Pak. Ya, Bapak. Mangga, silakan. Terima kasih Pak
Pak siapa tadi? Pak Kamaludin. Oh, Pak Kamaludin. Atas pertanyaannya mungkin yang akan saya jawab terutama yang poin pertama, sertifikat gratis ya. Iya. Terkait biaya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kakanwil. Mungkin kalau untuk proses sertifikasinya gratis memang. Dari A sampai Z, dari pengukuran sampai terbit. Cuma ada tadi biaya pra. Nah, pra ini yang harus dipersiapkan oleh si pemilik tanah. Apa saja yang ada alasaknya, mungkin tanda batasnya belum terpasang harus juga dipasang. Itu sudah dikemas di peraturan SKB lah, SKB 3 Menteri. Mungkin di tiap wilayah juga berbeda. Jawa juga mungkin sekitar 150 terkait surat materi dan sebagainya. Itu harus disiapkan. BPHTB tadi juga disebut juga itu di luar biaya tersebut karena menyangkut biaya-biaya yang akan keluar ketika proses penerbitan sertifikat. Nah ini tadi sampaikan Pak Kakanwil, seyogianya dari setiap kabupaten mungkin ada kebijakan untuk membebaskan BPHTB-nya. Kalau batasan luas seharusnya tidak ada batasan luas lagi sebetulnya untuk pertanian dan pekarangan. Mungkin jumlahnya kan ini kan kebijakan pemerintah, jadi mungkin dipilih-pilih dulu untuk mungkin ada kebijakan. Saya mungkin punya 100 bidang, apakah semua harus disertifikan? Mungkin dipetakan saja boleh gitu. Dipetakan saja mungkin kalau saya mungkin satu saja karena ini untuk keadilan juga sih, sertifikat untuk keadilan juga. Kalau 100 sertifikat punya saya semua tidak mungkin gitu. Pasti ya kita harus adil siapa dulu karena anggaran kita juga terbatas gitu, terkait anggarannya. Itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan terkait HGB. Mungkin Pak Kanwil bisa sampaikan. Nah ini saya pengen tanya juga nih, kalau BPN itu di tiap kota ada kan? Ada malah di Bogor, Kabupaten Bogor ada 2, Bogor 1 dan Bogor 2. Ada pembagian wilayah. Di Bogor Timur itu dilayani oleh kantor pertanahan Bogor 2, Bogor 1 melayani Bogor sebelah barat. Di Surabaya juga sama ada 2 ya. Jadi karena volume dan wilayah cukup besar makanya ada pembagian wilayah. Tapi semua termasuk di Bojong Soang ya? Bojong Soang masuk Kabupaten Bandung. Dan memang kita juga kalau ada pemekaran itu ada beberapa yang mungkin masih menginduk, tapi alhamdulillah sekarang pengandaran sudah ya Jawa Barat ya, Serang juga di Kota Serang, Banten juga sudah. Nah izin tadi terkait dengan HGB sertifikat gratis tadi kita masih dorong terus siapa ya. Jadi PTS ini sebenarnya gratis bisa disampaikan. Biaya sertifikasinya gratis, cuma pra-nya yang tadi misalnya. Nah hanya memang kita pendekatannya kalau dulu kan anytime orang bisa daftar secara sporadik. Tapi akhirnya tadi tidak efisien, tidak lengkap dan mungkin masih sulit juga kita untuk kompilasinya ya, sehingga dengan pendekatan sistematis lengkap ini kita coba malah sekarang pakai drone ya Pak ya, kita petakan dulu pakai drone ya, baru nanti masuk bidang-bidang tanahnya. Nah memang otomatis itu nggak usah semua kita drone sekaligus ya. Nah ini akhirnya kita bergerak desa per desa sehingga barangkali nanti kalau ada warga yang kok kenapa sekarang BPN nggak ada, bukan nggak ada, tapi mungkin wilayahnya ya Pak ya yang tahun ini masuk penlok, penetapan lokasinya di desa mana itu kita himbau masyarakat untuk segera berbondong-bondong menyelesaikan sertifikatnya di situ. Nah terkait tadi penindakan HGB ke hak milik, memang ini terkait dengan sistem hukum kita ya, bahwa kalau sebenarnya saya agak perlu sedikit jelaskan lebih dalam kenapa haknya HGB, karena kalau pengembang itu kan badan hukum. Jadi pada saat dia membebaskan tanah, beli tanah, ya pasti haknya harusnya HGB karena badan hak milik itu hanya untuk perorangan. Itu UPH menekankan seperti itu. Sehingga kalau pengembang membebaskan tanah dan membangun itu haknya HGB. Nah baru setelah dipecah-pecah dijual ke konsumen. Nah HGB rasa pengembang itu udah dibalik nama ke konsumen. Nah konsumen sebagai pemohon langsung silahkan ke BPN untuk tadi saya sampaikan meningkatkan di HGB ke hak milik sepanjang luas tanahnya di bawah 500 meter, kemudian peruntukannya perumahan, ada IMB untuk rumah tinggal. Tadi kita percepat untuk protapnya sebenarnya 5 hari kerja setelah dokumen lengkap, biaya pelayanannya 80.000 dibayar. Namun demikian lewat pelataran kita upayakan layanan lebih cepat lah, mungkin kalau masuknya Sabtu, insya Allah Senin sudah bisa keluar. Nah, sepanjang memang tidak ada permasalahan menyangkut tanah itu ya. Misalnya kalau masih ada belinya masih kredit belum lunas ya selesaikan dulu lah, nanti kita bantu royanya. Nah karena ini Mbak yang juga perlu
Kenapa sih kok jadi lama ya? Kadang-kadang begitu data ini pengalaman kita, Mbak. Kita mendorong peningkatan HGB hak milik di perumahan Rancakek Kencana. Rancakek Kencana ini tanah Perumnas. Perumnas itu secara hukum haknya HPL, hak pengolahan. Nah begitu nanti dari HPL yang kan haknya jadi hak guna bangunan di atas HPL. Itu HPL yang menjadi hak milik, nah itu perlu persetujuan Perumnas. Kalau misalnya tadi kreditnya sudah lunas tapi belum diroyah, hak tanggungannya itu diroyah dulu. Ada yang mungkin nama orang tuanya udah meninggal, bagian waris dulu. Nah ini kita juga perlu menjelaskan lebih intens ke masyarakat tentang semua rangkaian ini. Tapi namun demikian untuk tadi kegiatan Rancakek kita undang semuanya, bank diundang, pegawai Perumnasnya yang mewakili yang bisa mendatangani persetujuan perubahan hak itu karena di atas HPL ya, itu juga kita undang. Nah sehingga dalam satu hari kita bisa selesaikan banyak. Alhamdulillah. Memang itu tadi Pak, Mbak kita juga introspeksi, mungkin kita perlu lebih menjelaskan sistem hukum kita memang tadi kalau dia kadang dia minta pelayanannya HGB ke hak milik, tapi ternyata ada pelayanan sebelumnya harus dituntaskan dulu. Nah ini yang perlu dijelaskan juga sih, mungkin waktunya bisa jadi bukan hanya 5 hari, karena 5 hari itu pelayanan HGB ke hak miliknya saja. Ya, tadi misalnya kalau dia perlu roya dulu, nah itu harus di roya itu kalau kita sudah lunas ke bank, ada pinjaman di bank, tanggungannya itu kita coret, itu namanya roya. Ada tadi misalnya, kadang-kadang ada juga gini pemekaran wilayah. Dulu kecamatannya apa, sekarang atau kelurahannya apa, sekarang ganti. Nah ini kita mohon juga karena sistem pendaftaran tanah kita desa per desa atau kelurahan per kelurahan. Nah ini kadang perlu kelurahan dulu. Nah ini yang mohon maaf yang mungkin susah kita jelaskan sehingga jelas langkahnya, jelas SOP-nya, prosedur dan sebagainya. Sehingga kadang ini kita juga kesulitan menjelaskan masyarakat. Kadang pelayanan utama ini tidak bisa harus kita laksanakan, harus ada. Sama kayak mobil Mbak, ini mobil kenapa ternyata masalah bukan cuma satu, yang lainnya harus kita ngerembet gitu ya. Nah ini tapi ini yang saya sampaikan tadi sosialisasi, mudah-mudahan bisa menyampaikan ke masyarakat, dan masyarakat jangan segan-segan kalau perlu penjelasan silakan datang kantor pertanahan. 1 minggu kita buka, hari biasa juga kita buat loket khusus untuk para pemohon langsung tanpa kuasa. Dipersilahkan. Iya, makanya kalau nggak mau pusing beli rumah langsung SHM aja ya. Sertifikat hak milik, jadi nggak pusing gitu mengurus ini itunya gitu kan, karena kadang-kadang ya orang itu nggak mau ribet, tapi mungkin kalau nggak pada mau ribet, ini Pak Darwin gimana nih Pak Darwin? Gimana nih kalau Pak Darwin ngurus HGB kayak saya ini udah pengalamannya gimana nih? Iya, saya kira Badan Pertanahan Nasional dengan menerapkan teknologi digital ini kan tujuannya Bu adalah salah satu mempercepat, tepat, nyaman, efisien dan terukur. Itulah arti pentingnya digital yang serba elektronik ini. Dia harus cepat, tepat, nyaman, efisien dan terukur. Oleh karenanya semua pelayanan di BPN itu harusnya mengikuti asas-asas yang berlaku di dalam digital itu. Tetapi kita harus ingat, mengapa masalah tanah ini tidak bisa cepat seperti yang disampaikan oleh Bapak dari Kepala Bidang Pengukuran dan Survei. Dimensi tanah itu sangat luas, Bu. Saya kembangkan hari ini dimensi aspek dari pertanahan tanah itu sekarang jadi berkembang terus. Bukan hanya aspek juridis, aspek ekonomis, aspek sosiologis, apalagi tanah di Indonesia punya aspek magis religius, dan bagi negara dia punya aspek politik dan aspek strategis buat bangsa ini. Oleh karena itu dampaknya banyak yang harus kita perkecil, terutama yang negatif. Tetapi memang butuh waktu. Oleh karenanya tadi yang disampaikan oleh Bapak tadi, inilah semangat Kementerian Agraria sehingga pelayanan itu memang dipercepat. Hari ini saya kira secara terukur sudah semua ada waktunya. Tapi mungkin masih ada yang belum sesuai, mungkin semuanya masih, ini kan masih transisi Bu. Penggunaan teknologi itu tidak langsung serta-merta jadi, butuh proses. Ini yang kadang-kadang masyarakat tidak sabar. Tetapi saya percaya penggunaan teknologi digital ini suatu saat akan menjadi suatu hal yang
akan efisien, terukur dan murah. Nah, maka tadi dikatakan Ibu ada pendaftaran itu agak lama. Saya kira ada masalah-masalah yang tadi disampaikan oleh Pak Kandul tadi dan Bapak Kepala Bagian Pengukuran tadi. Itu masalah teknis di lapangan. Nah, seperti sekarang kasusnya Pulau Rempang di Pulau Rio. Itu kan saya kira banyaknya sangat luas sekali. Mengapa saya katakan demikian, Bu? Saya 20 tahun ketua tim pembebasan tanah transmigrasi seluruh Indonesia. Saya melihat itu suatu hal yang sangat pelik di dalam masalah tanah di Republik ini. Apalagi di luar Jawa, ya, itu kuat sekali hak ulayatnya. Oleh karenanya, konsep sertifikasi masal ini kemudian menjadi sertifikat seluruh tanah di Indonesia, ini suatu hal yang baru. Sehingga nanti semua warkah-warkah di desa itu sudah tidak berfungsi lagi. Sehingga kalau itu terpenuhi, semua sudah terdaftar secara peta di seluruh Indonesia. Ini pekerjaan baru, tapi saya yakin BPN mampu melakukan karena didukung oleh Republik Indonesia itu RI1, Presiden kita Jokowi. Ini saya kira, maka ya memang harus sabar. Saya juga mengalami, tapi namanya perubahan penggunaan teknologi, ada saat-saat yang memang ada gangguan, semuanya masih baru. Di Indonesia, WiFi itu, internet kan nggak semuanya sama, Bu. Ada yang lemah, ada yang bagus, infrastrukturnya belum siap. Tapi saya pikir ini suatu proses yang berjalan yang harus kita siap dan harus kita ikuti dan pada akhirnya akan nyaman buat kita semua. Nah, jadi saya pikir ya memang harus sabar, tapi kalau tidak tahu, tadi Pak Kandul sudah mengatakan, kantor BPN kita ada piket itu. Pelataran tadi di BPN hari Sabtu pun. Nah, ini saya kira satu hal juga yang diberikan oleh kementerian hari ini untuk kepentingan rakyat. Itu saya kira, Bu, sementara dari saya. Ini banyak sekali pertanyaan, ini sepertinya seharian ya kalau mau dijawab. Bu. Tapi karena waktunya ini terbatas, mungkin yang tidak terjawab ya bisa ke tadi pelataran tadi ya, Sabtu Minggu ya. Baik. Terima kasih Pak Darwin, dan kita juga sama-sama mendorong. Memang kan siap, terima kasih Bapak. Memang solusinya kita juga di channel medsos kita juga dipersilahkan. Jadi ada Instagram, ada Twitter, ada apa namanya tuh Pak? Kanwil BPN Jabar, silahkan di search aja. BPN Jabar. Ya. Atau ada juga hotline di kementerian. Kementerian juga ada, itu ya. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan disampaikan di sini. Insya Allah admin kita juga akan segera membalas, gitu ya. Baik, ini ada satu pertanyaan jauh nih dari Pak Ramadan di Sorong. Undang-undang agraria jika terkait aturan hukumnya kebanyakan masyarakat sudah tahu dan paham, termasuk seluruh undang-undang yang ada di KUHP. Karena di era teknologi digital ini apapun bisa dilihat, tinggal mau baca, mau memahami, atau malas tahu. Jadi bicara undang-undang agraria tidak terlepas dari Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 dan Ayat 3 tentang sumber daya alam. Pertanyaannya, bagaimana Bapak-Bapak narasumber melihat Undang-Undang Otsus tentang hak ulayat atas tanah versus Undang-Undang Nasional kita tentang pertanahan? Contoh di Papua, jika pemilik tanah yang sudah punya sertifikat tanah, tapi jika belum punya surat pelepasan tanah atas hak ulayat, maka itu belum diakui, tidak bisa transaksi jual beli tanah kalau tidak melampirkan surat pelepasan tanah hak ulayat. Apa itu Pak Rohmat nih? Hak ulayat nih, yang suka ngukur-ngukur tanah nih pasti tahu hak ulayat. Mungkin terkait hak ulayat itu hak yang dikuasai oleh suatu tatanan hukum barangkali ya, ada adatnya, yang kemudian ada tatanan hukumnya, ada masyarakatnya yang punya teritorialnya. Nah, teritorialnya itu kan ya itu yang mungkin harus dipastikan, karena kan bisa jadi di Papua ini sangat banyak tanah ulayat yang bisa jadi setara penunjukannya bisa jadi beririsan gitu ya, bisa maksudnya jadi. Maksudnya tanah adat begitu? Iya betul, tanah adat, tanah adat sama lah seperti itu, beda dengan komunal. Ya itu pasti banyak beririsan antar ulayat itu. Nah ini perlu kita tegaskan kembali, kan seyogyanya pemerintah daerah juga harus memfasilitasi terkait
itu karena BPN kan sekedar, kalau dari sisi saya mungkin sekedar memetakan dulu mana sih teritorialnya mereka gitu. Jangan sampai beradu. Harus jelas ya, betul-betul ya. Satu mili pun bisa jadi masalah itu ya. Betul seperti itu. Nah ini yang sudah ada mungkin penanganannya, mungkin Pak Wamen juga konsen juga di sana terkait hal itu. Mungkin Pak Kakanwil akan melanjutkan. Jadi memang hukum melengkapi Pak Kanwil. UPA ini sangat menghormati hak masyarakat adat ya. Jadi tegaskan bahwa UPA ini dengan adanya UPA hak-hak barat itu sudah selesai. Nah dasarnya UPA ini adalah hak-hak masyarakat adat Indonesia gitu ya. Nah hanya memang di dalam penetapannya ini ada beberapa persyaratan dari sejak tahun 99 itu sudah tegaskan. Syaratnya 3. Pertama, tanahnya masih ada, masyarakat hukum adatnya masih ada, dan ada hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan tanahnya. Jadi 3 satu mesti dipenuhi dulu. Dan itu kemudian dipetakannya sudah tidak ada hak-hak lain. Hasil pemetaan juga itu nanti ditetapkan oleh tim yang di pemerintah daerah dengan Perda, melibatkan akademi dan sebagainya. Nah di Indonesia yang sudah terbit ada cukup banyak juga. Di masyarakat hukum adat Baduy ada. Di Baduy itu 5.000 sekian hektar. Kampung Naga di Tasikmalaya itu juga ada 12 sekian hektar ya Pak ya, saya tidak salah. Yang paling masif Bang di Bali. Waktu saya di Bali itu masyarakat ada 2 desa malah, desa adat dan desa dinas itu sudah masif sekali kita sertifikatkan. Nah di Papua ini memang menjadi concern kita semua, disampaikan Pak Wamen, kemudian juga dari aliansi masyarakat saya lupa namanya itu yang terkait dengan masyarakat hukum adat ini ya. Itu juga kita sedang dorong terus untuk sertifikasi, bisa kita sertifikasi. Cuma itu tadi kembali kepada 3 hal tadi dan penetapan. Karena sekarang juga sudah banyak sekali hak masyarakat hukum adat yang hak komunal sudah kita terbitkan. Nah mudah-mudahan atau mungkin ada kekinian yang mungkin kita lihat juga ya, ada kearifan lokal. Seperti misalnya di Yogyakarta itu juga ada kearifan lokal dari Sultan terkait dengan soal tanah. Dan ini mau nggak mau memang kita juga karena mengkombinasikan antara hukum nasional, hukum tanah nasional, hukum adat, juga menjadi bahan pertimbangan kita dalam administrasi pertanahannya di DIY khusus yang DIY ini. Saya kira di Aceh juga sama ya Pak ya. Nah mari untuk di Sumatera Barat juga Nagari itu ya. Nah ini kekhasan daerah ini sedang coba kita padukan serasikan gitu ya dengan hukum tanah nasional. Harapan kita memang hukum tanah nasional ini orang kalau pegang sertifikat berlaku semua di Indonesia. Sama, itulah kenapa sampai sekarang kita masih vertikal ya, karena terkait dengan hukum tanah ini memang cukup sensitif dan cukup dan kaitannya dengan teritori wilayah. Ini mohon maaf harus di bawah sesepuhnya ini ya. Untuk ini mungkin ada penanganan khusus ya Pak ya, nanti saya kira dengan Kementerian Agraria sudah dan tata ruang di pusat sudah memberikan tentang hal ini. Mudah-mudahan bisa segera terselesaikan Pak, dan mudah-mudahan juga bisa segera terpetakan, masyarakat hukum adatnya bisa kita sertifikatkan tanah komunalnya, dan untuk yang memang sudah diindividualisasi, sudah menjadi tanah pribadi, bisa kita juga berikan kepastian hukumnya. Demikian barangkali jawaban dari kami. Iya, baik. Terima kasih untuk Anda yang sudah bertanya di 0811. Iya, mangga, silakan. Ya. Jadi saya pikir apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Kamil dan Bapak dari pengukuran saya kira benar, tetapi harus kita ingat memang tanah hak wilayah ini kalau kita lihat Bu, subjeknya adalah masyarakat hukum adat. Nah, masyarakat hukum adat ini dia punya wilayah yang namanya tanah ulayat. Itu adalah salah satu bentuk tanah yang dikenal dalam hukum adat kita, hak ulayat. Nah, maka wilayahnya itu adalah yang berwenang dan punya hak terhadap wilayah itulah anggotanya. Jadi anggota masyarakat hukum adat itu dia punya hak, apakah menggarap, apakah mengambil tumbuh-tumbuhan di sekitar itu, sehingga pada akhirnya dia bisa memiliki, tapi ada proses yang panjang. Itu yang masih banyak di seluruh Indonesia saya katakan tadi, terutama di luar Pulau Jawa. Di Jawa mungkin sudah hampir sulit mencari hak ulayat. Tetapi tadi disampaikan oleh Bapak itu bahwa hari ini hak-hak ulayat ini sudah beberapa didaftarkan, tadi sudah disampaikan. Nah, untuk apa? Supaya ada kepastian hukum, sehingga warga dan anggota itu lebih
clear kalau dia memiliki. Maka peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2001 turunan Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya ini menghargai hak wilayah, tapi butuh proses. Maka hari ini salah satu objek pemegang hak pengelolaan itu adalah masyarakat hukum adat. Sebenarnya ini supaya teman-teman anggota masyarakat hukum adat di daerah itu juga bisa menikmati pembangunan ini ke depan. Karena umumnya, Bu, hak wilayah ini kan ada di desa-desa, di pedalaman. Mereka belum menikmati kesejahteraan yang ada di Republik ini. Maka wajar saja apa yang ada di Papua, di situ ada otonomi khusus. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak pendahulu saya bahwa di situ memang hak wilayah itu bagi mereka ada kekhususan. Tanah-tanah yang ditransaksikan di situ, kalau belum dilepas oleh pelepasan adat itu menjadi sering jadi masalah. Tapi tadi saya katakan, ini yang perlu diselesaikan oleh kementerian, tadi sudah disampaikan. Kebijakan-kebijakan apa yang perlu dilakukan sehingga orang membeli tanah, memiliki tanah di Papua menjadi pasti. Nah ini yang salah satu membuat investor ke Papua juga serba ragu-ragu. Karena kepastian hukum terhadap kepemilikan itu belum bisa dijamin. Nah ini saya kira tantangan pemerintah ke depan. Maka pembangunan sistem hukum tanah itu tidak pernah berakhir, mungkin berjalan terus karena perkembangan kebutuhan masyarakat di era digital ini. Jadi tadi disampaikan Bapak dari Sorong itu, kebetulan Dekan Fakultas Hukum Sorong itu murid saya dulu, Bu. Sekarang Profesor siapa itu teman kita itu, saya banyak diskusi dengan dia bagaimana menyelesaikan tanah-tanah Papua. Tapi intinya hari ini masyarakat Papua juga sudah harus melek hukum, melek politik, melek segalanya hak-hak dia. Maka harus kita iringi dengan kebutuhan mereka. Nah itu saya pikir, tetapi dengan keluarnya peraturan pemerintah 18 tahun 2001 dan turunannya nantinya, saya kira ini bisa diselesaikan, hanya butuh proses. Percayalah bahwa niat pemerintah tidak akan diskriminasi di dalam menikmati hasil pembangunan, terutama yang ada kaitannya tanah. Saya kira demikian, Bu. Terima kasih, karena memang ini butuh waktu untuk menjelaskan tentang hak wilayah, bagaimana supaya tidak masyarakat dirugikan, mereka ikut menikmati. Itulah yang sering saya bebaskan dulu waktu proyek transmigrasi itu banyak sekali tanah-tanah hak wilayah, tapi bisa kita selesaikan dengan pendekatan kemanusiaan, ya. Kita selesaikan dengan hati-hati, tidak main hantam kromo. Saya kira itu yang dirindukan masyarakat hari ini. Pendekatan kemanusiaan dengan regulasi yang ada. Saya kira demikian buat sementara. Terima kasih. Terima kasih untuk Anda yang sudah masuk ke WA kami di 0811-220-9760. Ada yang di Bogor, lalu juga Pak Solihin yang ada di Bandung Utara, Ibu Tetet yang ada di Tasikmalaya, Ibu Sri di Cikampek, lalu juga ada Pak Yayan di Tasik Selatan, dan juga Mbak Safitri di Dago. Mohon maaf belum bisa dijawab pada pagi hari ini. Mudah-mudahan lain waktu ya, nanti kita kedatangan lagi tamu dari BPN, harus detail memang ya, supaya sangat jelas begitu. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Thalia undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda di pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Darwin. Terima kasih Pak Darwin. Siap. Nantikan selanjutnya. Kita